Halo teman-teman semua, jadi selamat datang di channel aku, Sakia Maharani. Kenalin, aku Sakia. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada pria. Jadi ada apa aja sih dan fungsinya itu untuk apa aja? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, nah sebelum masuk ke materi, aku mau kasih tahu ke teman-teman nih, jadi apa sih tujuan kita belajar reproduksi kali ini? Nah, jadi tujuan kita untuk belajar mengenai reproduksi manusia itu agar kita dapat memerinci serta mengetahui fungsi-fungsi dari setiap organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Next. Kita tahu bahwa manusia itu berkembang biak secara seksual, yang artinya setiap manusia itu mampu melakukan suatu proses yang namanya proses fertilisasi. Laki-laki menghasilkan sel sperma, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ketika sel sperma dan sel ovum itu bertemu, maka akan melakukan suatu proses yang namanya fertilisasi. Setelah melakukan proses bernama fertilisasi ini, maka akan terbentuk zigot, dan zigot akan berkembang menjadi janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, di video kali ini, aku mau fokus membahas mengenai alat reproduksi pada pria terlebih dahulu. Oke, jadi perhatikan gambar di sini. Nah, ini merupakan suatu sistem reproduksi manusia terutama pada pria. Bisa dilihat di sini ya, jadi seperti ini gambarannya. Nah, oke. Untuk yang pertama, ya ini skrotum. Jadi skrotum itu dikenal juga sebagai kantung pembungkus testis. Memiliki kemampuan untuk mengerut dan mengendur karena adanya otot polos di testis ini, yang dinamakan dengan otot Dertos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis, dan kantung skrotum ini dapat ditemukan di bawah rongga pelvis. Oke, lanjut ada testis. Testis itu berjumlah sepasang. Pada gambar ini hanya terlihat satu karena posisinya yang dari samping. Jadi testis ini sangat berperan penting dalam menghasilkan sel sperma. Sel sperma terbentuk di tubulus seminiferus. Nah, di sini di testis ini juga merupakan tempat dihasilkannya hormon, yakni yang pertama ada hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli, kemudian ada hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Nah, kedua hormon ini dihasilkan di testis. Jadi, di testis itu terdapat 3 komponen penting. Yang pertama ada tubulus seminiferus, tempat untuk menghasilkan sel sperma. Yang kedua ada sel Sertoli. Ada sel Sertoli yang berguna untuk tempat menghasilkan hormon estrogen. Yang ketiga ada sel Leydig yang berguna untuk sebagai tempat penghasil hormon testosteron. Kemudian yang selanjutnya adalah epididymis. Nah, setelah sperma dihasilkan di sini, itu maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yakni epididymis. Nah, di epididymis ini dikenal juga sebagai tempat pematangan sperma dan tempat penyimpanan sperma pertama. Jadi, sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus ini belum dewasa, maka ia akan dimatangkan di epididymis. Nah, selanjutnya, setelah sperma matang di epididymis, maka ia akan melanjutkan perjalanannya yang pertama, menuju saluran yang bernama vas deferens. Jadi, di vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Jadi, dari epididymis akan
dihantarkan oleh saluran vas deferens menuju ke vesika seminalis. Di sini ada vesika seminalis. Jadi di vesika seminalis itu sperma itu diberi makan, diberi nutrisi yang dihasilkan oleh yang namanya getah semen, yang biasanya itu berwarna putih. Jadi semen terbanyak itu dihasilkan di vesika seminalis. Kemudian sel sperma akan menuju ke kelenjar prostat. Nah, di kelenjar prostat ini merupakan tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin atau yang biasa kita kenal dengan nama uretra. Kelenjar prostat ini memproduksi cairan bening berwarna putih yang berperan untuk melindungi sperma dari luar. Oke. Kemudian sperma akan menuju ke kelenjar Cowper. Nah, di kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basal bagi sperma. Kemudian sel sperma akan dihantarkan untuk dikeluarkan nantinya oleh penis dan dihantarkan oleh uretra atau saluran urin. Ya. Kemudian, nah di tahap terakhir sel sperma ini akan menuju ke penis yang nantinya akan dikeluarkan. Nah, di penis ini itu ada yang namanya jaringan erektil. Di jaringan erektil ini nantinya akan membuat penis mampu untuk berelaksasi serta berkontraksi. Nah, di penis ini juga ada bagian yang namanya bagian kepala. Bagian kepala yang namanya glans penis. Nah, di glans penis ini ada yang namanya kulit pelindung atau preputium. Di sini bisa terlihat. Nah, preputium ini nantinya akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau khitan. Nah, jadi ini merupakan alat reproduksi pada pria. Jadi, kesimpulan untuk video kali ini, secara umum, organ penyusun sistem reproduksi pada pria itu terdiri dari 4 organ penyusun inti, yaitu ada yang pertama ada testis, yang kedua ada saluran reproduksi, yang ketiga ada kelenjar reproduksi, yang keempat ada penis. Nah, yang pertama tadi testis itu berfungsi untuk menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon-hormon. Yang kedua ada saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang ketiga ada kelenjar reproduksi yang terdiri dari vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau yang biasa disebut dengan kelenjar bulbouretralis. Nah, yang terakhir yakni penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan juga alat untuk mengeluarkan sperma. Oke, sekian dari aku untuk penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus belajarnya. Bye-bye!